تعالوا إلى الخير يا مسلمون تعالوا لننجح دنيا ودين تعالوا لنعبر بحر الحياة بحب وود ونصح أمين تعالوا نبدد سوء الظنون ونعمل ما يجمع المخلصين ونجمع بعد شتات السنين قلوبا تضيء على العالمين تعالوا إلى الخير يا مسلمون تعالوا لننجح دنيا ودين تعالوا لنعبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman Hijrah Sunnah, seperti yang sudah aku bahas di video sebelumnya, kita akan mulai membahas pelajaran tauhid dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dimulai dari bab pertama. Sebelum memasuki bab pertama, aku akan menjelaskan kembali kepada teman-teman Hijrah Sunnah tentang pentingnya tauhid. Tauhid adalah pegangan pokok dan sangat menentukan bagi kehidupan manusia. Karena tauhid menjadi landasan bagi setiap amal yang kita lakukan. Hanya amal yang dilandasi dengan tauhidlah menurut tuntunan Islam yang akan menghantarkan manusia kepada kehidupan yang baik dan kebahagiaan yang hakiki di alam akhirat nanti. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97, Man amila solihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki dan perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik lagi dengan apa yang telah mereka kerjakan. Tauhid bukan sekedar mengenal dan mengerti bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah. Bukan hanya sekedar mengetahui bukti-bukti rasional tentang keberadaan wujudnya dan wahdaniyahnya atau keesaannya, dan bukan pula sekedar mengenal asma dan sifat-sifatnya. Iblis mempercayai bahwa Tuhannya adalah Allah, bahkan mengakui keesaan Allah dan kemahakuasaan Allah dengan meminta kepada Allah melalui asma dan sifatnya. Adapun kemudian kaum jahiliyah kuno yang dihadapi Rasulullah SAW juga meyakini bahwa Tuhan pencipta, mengatur, pemeliharaan dan penguasa alam semesta ini adalah Allah. Kepercayaan dan keyakinan mereka itu belumlah menjadikan mereka sebagai makhluk berpredikat muslim yang beriman kepada Allah. Maka timbullah pertanyaan, apakah hakikat tauhid itu? Tauhid adalah pemurnian ibadah kepada Allah. Maksudnya yaitu menghambakan diri kita hanya kepada Allah secara murni dan konsekuen dengan mentaatinya segala perintah dan larangannya dengan penuh rasa rendah diri, cinta, harap, dan takut kepada Allah. Untuk inilah sebenarnya manusia diciptakan Allah, dan sesungguhnya misi para rasul adalah menegakkan tauhid dan nilai-nilai dari rasul pertama hingga rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baiklah teman-teman Hijrah Sunnah, kita mulai belajar pelajaran tauhid dimulai dari bab pertama, yaitu tauhid hakikat dan kedudukannya. Allah berfirman, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullahi wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada setiap umat untuk menyerukan beribadah kepada Allah saja dan jauhilah taghut. Quran An-Nahl ayat 36.
Mungkin video sebelumnya aku sudah jelasin, beribadah kepada Allah saja, jauhilah tagut. Lalu apa sih pengertian ibadah? Ibadah ialah penghambaan diri kepada Allah Ta'ala dengan mentaati segala perintah dan menjauhi larangannya, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW. Dan inilah hakikat agama Islam. Karena makna pengertian Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah semata yang disertai kepatuhan mutlak kepadanya dengan penuh rasa rendah diri dan cinta. Ibadah berarti juga segala perkataan dan perbuatan baik lahir maupun batin yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, dan suatu amal akan diterima oleh Allah sebagai ibadah apabila niatnya dengan ikhlas karena Allah semata dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Lalu apa sih arti makna tauhid? Tauhid adalah setiap yang diagungkan bukan selain Allah, dengan ditaati atau dipatuhi, baik yang diagungkan itu berupa batu, manusia, atau setan. Menjauhi tauhid berarti mengingkari, tidak menyembah, dan tidak memuja dalam bentuk dan cara apapun. Itulah teman-teman, mengapa aku membahas di video sebelumnya bahwa banyak sekali pelanggaran yang kita tidak sadar kita telah melanggar ketauhidan dengan kita percaya pada zodiak, ramalan-ramalan nasib, lalu tidak secara langsung meyakini misalnya batu berkaromah yang mendatangkan kelancaran rezeki, lalu hati kita bergantung pada benda-benda tersebut. Menyembah berhala, mengindividualkan manusia dengan berlebihan. Mungkin kita tidak ada larangan untuk kita menghormati guru, namun ketika kita berlebihan, mengindividualkan, entah itu guru kita keturunan nabi, wali, dan orang-orang yang soleh, sehingga kita mengindividualkan mereka dengan dalih kita harus memuliakan agar mendatangkan keberkahan dalam kehidupan ini. Atau kita dengan memuja setan, dengan meminta kesejahteraan kehidupan, mendatangkan kekayaan, itu adalah menyekutukan Allah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan hendaknya kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya, dan jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sesekali janganlah membantah dengan kata "ah" saja. Itu sudah mendurhakai, dan janganlah kamu membentaknya. Dan ucapan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana yang mendidik aku dari sejak kecil." Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Lalu katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak dan daripada ataupun yang bersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan sesuatu yang benar. Demikian yang diperintahkan Tuhan kepadamu supaya kamu memahaminya. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara bermanfaat sampai hingga dia dewasa. Dan sempurnakanlah timbangan dengan adil. Kami tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendati dia kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Dan bahwa yang kami perintahkan ini di jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Maka janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan yang lain itulah yang akan bercerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.
Quran Surat Al-An'am ayat 151 dan 153. Kemudian dari Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad SAW yang tertera di atas cincin stempel milik beliau, maka agar beliau membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah Muhammad, mari kubacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu, janganlah kamu berbuat syirik sedikit pun kepadanya, dan sungguh inilah jalanku, berada dalam jalan yang lurus. Maka ikutilah jalan tersebut dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Adapun dari Mu'adz bin Jabal berkata, aku pernah dibonceng Nabi Muhammad SAW di atas keledai bersama beliau berkata, wahai Mu'adz, tahukah kamu hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya? Dan apa hak hamba-hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah? Aku menjawab, hanya Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Kemudian beliau bersabda, hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya ialah hendaknya mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Sedangkan hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah adalah bahwa Allah tidak menyiksa orang-orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Lalu aku bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan berita gembira ini kepada orang-orang? Janganlah engkau lakukan itu karena khawatir mereka akan bersikap pasrah. Hadis ini Bukhari Muslim. Bahkan hal ini tidak diketahui oleh sebagian besar para sahabat karena Rasulullah SAW menyuruh Mu'adz agar tidak memberitahukan kepadanya dengan alasan beliau khawatir kalau mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri kepada kekuasaan rahmat Allah sehingga tidak berlomba-lomba dalam mengerjakan amal soleh. Maka Mu'adz pun tidak memberitahu hal tersebut kecuali di akhir hayatnya dengan rasa berdosa. Oleh sebab itu di masa hidup Mu'adz masalah ini tidak diketahui oleh kebanyakan sahabat. Oke teman-teman, hijrah sunnah. Mungkin pembahasan tauhid dalam bab pertama ini cukup sekian dulu. Next video kita akan lanjutkan lagi dalam bab berikutnya, di video berikutnya. Oke teman-teman, usikum wa nafsi wa bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بحب وود ونصح الأمين تعالوا نبدد سوء الظنون ونعمل ما يجمع المخلصين ونجمع بعد شتات السنين قلوبا تضيء على العالمين.